Hai guys, kembali lagi dengan aku Tari. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat datang di Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi pembunuhnya ini telah membunuh 6 orang dalam waktu 1 bulan di Sacramento, California. Dia mendapatkan julukan vampir dari Sacramento karena dia tuh bukan hanya membunuh korbannya, dia juga memakan organ tubuhnya dan meminum darahnya. Oh ya guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng ada di sampingnya ya, agar kalau kita upload video baru, kalian langsung mendapat notifikasi dari kita. Kalau sudah kalian klik, ayo kita lanjut. Richard Trenton Chase lahir pada tanggal 23 Mei 1950. Jadi sejak kecil ini, Chase memang sudah memiliki masalah guys, dimana dia tuh selalu mendapatkan perlakuan yang kasar dari kedua orang tuanya dia. Pada saat itu, ayahnya merupakan seorang mantan marinir Angkatan Militer Amerika. Ayah dari Chase ini dikenal sangat kasar terhadap Chase guys. Dia tidak segan-segan untuk memukul, menampar, bahkan membunuh hewan milik Chase di depan kedua matanya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Chase tumbuh menjadi anak yang pemarah, kasar, bahkan dia tidak segan-segan untuk menusuk hewan menggunakan pisau. Saat menginjak dewasa, Chase ini juga sering mengonsumsi obat-obatan dan alkohol. Dia juga secara terang-terangan menggunakan barang haram tersebut di depan umum guys. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya juga merasa terganggu dengan kelakuan Chase. Akibat kelakuan Chase tersebut, ayahnya mengusir Chase keluar dari rumahnya. Setelah kejadian pengusiran tersebut, akhirnya Chase tinggal di sebuah apartemen kecil di California dengan temannya. Jadi awalnya semuanya itu berjalan dengan lancar. Dia bisa tinggal di sana, dia juga santai di sana, bisa dapat makanan bagi-bagi dengan temannya. Pokoknya semuanya tuh aman gitu rasanya di sana. Tapi lama-kelamaan kelakuan Chase tuh semakin berulah. Dia sering banget mengonsumsi obat-obatan di apartemen temannya tersebut. Dia juga membuat kerusuhan, dia menyakiti hewan-hewan di sana, sehingga temannya itu merasa sangat frustasi dengan kelakuan Chase, dan temannya pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Chase di apartemennya tersebut. Diketahui bahwa Chase ini ternyata memiliki penyakit impoten yang ternyata hal tersebut mengakibatkan dia susah mendapatkan wanita. Chase juga sempat menemui dokter psikiater untuk membahas penyakit impoten tersebut. Dokter menyimpulkan hal ini terjadi dikarenakan Chase ini mengalami gangguan mental yang berat dan emosi yang kurang stabil. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Chase ini akhirnya mengisolasi dirinya sendiri di dalam apartemennya. Diketahui Chase ini ternyata juga menderita sebuah penyakit paranoid yang membuat Chase ini sering berhalusinasi bahwa impoten yang dialaminya karena testisnya dicuri oleh orang lain. Aneh banget ya. Chase juga sering berhalusinasi bahwa semua organ tubuhnya berhenti bergerak. Selama berbulan-bulan mengisolasikan dirinya di apartemennya tersebut, Chase ini selalu berhalusinasi setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Chase ini berhalusinasi bahwa dia menemukan obat dari penyakitnya tersebut, yaitu dia harus membunuh dan memakan organ-organ tubuh hewan yang telah ia bunuh, lalu meminum darah dari hewan tersebut secara mentah-mentah guys. Jijik banget gak sih kalian dengarnya? Aku aja yang tahu beritanya ini bener-bener geli gitu loh. Chase ini membayangkan apabila dia membunuh, mengeluarkan organ tubuh, bahkan meminum darah secara mentah dari hewan yang telah ia bunuh, dia merasa bahwa itu telah menyembuhkan penyakit yang dia alami selama ini guys. Hingga pada tahun 1975, karena kelakuannya tersebut, Chase menderita keracunan setelah menyuntikkan darah kelinci ke dalam pembuluh darahnya sendiri. Itulah yang akhirnya membuat Chase dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa dengan penyakit skizofrenia paranoid
oleh pihak rumah sakit. Nah, di sana dokter menyimpulkan penyakit tersebut diakibatkan oleh penggunaan narkoba yang secara berlebihan dan terus-menerus. Bahkan dokter berkata bahwa Chase ini adalah orang yang sangat beruntung karena dia bisa selamat dari overdosis dan Chase hanya perlu menerima perawatan dari rumah sakit. Suatu hari, seorang suster dibuat terkejut saat melihat di kamar Chase penuh dengan darah, guys. Dimana di kamar tersebut, suster itu melihat 2 kepala unggas yang sudah terpenggal dan yang lebih mengejutkan lagi, guys, suster itu menyaksikan sendiri bahwa Chase sedang memegang bagian tubuh unggas tersebut dan meminum darah unggas tersebut secara mentah-mentah. Setelah kejadian tersebut, akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk memindahkan Chase dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, setelah mendapatkan perawatan lebih lanjut, pada tahun 1976, Chase dikeluarkan dari rumah sakit jiwa karena dianggap berbahaya, guys. Sehingga dia dikembalikan lagi ke orang tuanya, tapi ayahnya menolak dan menyuruh dia menyewa apartemennya sendiri. Pada awal tahun 1977, Chase ditangkap karena ia mencuri sapi dan meminum darahnya secara mentah-mentah. Namun, kejadian tersebut tidak diperkarakan ke pengadilan. Ternyata, guys, keputusan untuk tidak menindaklanjuti kasus Chase ini berbuah fatal. Di mana pada tanggal 29 Desember 1977, Chase ini membunuh korban pertamanya di sebuah parkir pusat pembelanjaan. Sang korbannya ini bernama Ambrosius Griffin, berumur 51 tahun, seorang insinyur dan ayah dari 2 anak. Saat itu korban sedang membantu istrinya menaruh barang belanjaannya ke dalam mobil. Nah, tiba-tiba Chase ini datang dan langsung menembak mati korban tanpa perasaan bersalah, dan setelah itu Chase kabur begitu saja. Setelah pembunuhan tersebut, Chase ini lagi berulah, guys. Korban kedua Chase yaitu wanita yang bernama Teresa Wallin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1972, di mana Chase masuk ke rumah korban yang tidak terkunci. Jadi Chase ini masuk melalui pintu depan, guys, di mana pada saat itu Teresa sedang berusia 22 tahun dan ternyata Teresa ini sedang hamil 3 bulan, guys. Saat itu Chase masuk ke rumah korban dan langsung menembakkan 3 kali ke arah perut korban. Setelah korbannya tewas, guys, Chase langsung memperkosa mayatnya dan menikam korban berkali-kali dengan pisau besar. Setelah itu Chase juga mengeluarkan organ tubuh korbannya dan meminum darahnya mentah-mentah, guys. Terakhir dia menembakkan lagi di bagian perutnya dan langsung kabur. Saat suami korban ini pulang, betapa terkejutnya dia, guys, saat melihat noda-noda darah dan minyak itu ada di sekitar lantai rumahnya. Dan di sana dia menemukan istrinya dalam keadaan mengerikan karena isi perutnya terurai dan termasuk janinnya juga, guys. Bahkan ginjal dan pankreasnya juga telah terpotong. Tidak cukup sampai di sana, guys. Ternyata Chase ini juga masih belum puas sehingga dia mencari target selanjutnya. Lalu korban berikutnya bernama Evelyn Mirot, berusia 38 tahun, dan anaknya Jason yang berusia 6 tahun serta temannya Evelyn yang bernama Dan Meredith. Mereka semua dibunuh pada tanggal 27 Januari 1978. Mayat ketiganya ditemukan di dalam rumah Evelyn yang terletak 1 mil dari rumah korban kedua, di mana mayat Dan Meredith ditemukan di lorong dalam keadaan berlumuran darah akibat ditembak di kepalanya oleh Chase. Selanjutnya Jason yang masih anak-anak ditembak di kamar ibunya, sedangkan mayat Evelyn ditemukan telah diperkosa, disodomi, dan ditusuk berulang kali di sekujur tubuhnya oleh Chase. Jadi guys, selain menusuk tubuh Evelyn, dia juga mengeluarkan isi organ di dalam tubuhnya. Bahkan mata korban terlihat telah dicungkil olehnya. Chase ini berusaha memindahkan darah korban ke dalam wadah lalu kabur dari TKP. Namun yang membuat polisi terperangah, ternyata Evelyn ini mempunyai bayi yang berumur 22 bulan dan diambil darahnya untuk diminum, sedangkan organ dalam bayi tersebut juga diambil untuk dimakan oleh pelaku, yaitu Chase. Pada kasus ini, Chase meninggalkan sidik jari yang ternyata sama dengan sidik jari yang ditemukan di korban-korban sebelumnya. Selain itu guys, informasi penting bagi polisi berasal dari seorang wanita yang berusia 20 tahun yang menyebutkan bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang mengikutinya dan si pria itu mendekati mobilnya. Wanita itu pun langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, di mana wanita tersebut mendeskripsikan ciri-ciri pria tersebut
Dan ternyata ciri-ciri tersebut sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Chase. Jadi guys, ciri-ciri yang disebutkan oleh wanita tersebut, yang pertama ada matanya cekung, terus badannya sangat kurus, dan dia juga memiliki noda darah di kaos yang dia gunakan. Setelah polisi mendapatkan informasi dari wanita tersebut, polisi pun melakukan pengintaian di apartemen Chase. Ternyata pada saat itu Chase berada di apartemennya tersebut. Nah, polisi pun tanpa ragu langsung membawa Chase ke dalam mobil tahanan. Pihak berwenang juga menemukan pisau daging, sepatu bot karet, 3 blender berisi darah, dan beberapa piring di dalam lemari es yang berisikan bagian tubuh dari korban-korbannya tersebut. Bahkan guys, ditemukannya kalender yang bertuliskan hari ini, dan ternyata pada tanggal itu tepat pada tanggal pembunuhan Walin dan Mirot. Pada akhirnya, persidangan untuk kasus Chase tersebut dimulai pada tahun 1979, dan Chase dianggap tidak bersalah karena alasan mentalnya guys. Nah, seperti kasus yang kemarin kita bahas juga tentang wanita yang gila itu juga sama kan, dia bebas dari hukuman karena mentalnya yang bermasalah guys. Ini juga sama, dia tidak dikenai hukuman karena dia tuh memiliki penyakit skizofrenia, di mana dia tuh memiliki penyakit mental yang membuat dia berhalusinasi. Sehingga dalam kasus ini Chase dianggap waras secara hukum karena melakukan kejahatan tersebut secara tidak sadar dan dinyatakan bersalah atas 6 kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya Chase pun setelah itu mulai menerima pengobatan guys. Alih-alih meminum obat-obat yang telah diberikan, dia malah meminum obat tersebut sampai cukup untuk membunuh dirinya sendiri. Chase pun akhirnya ditemukan tewas tidak bernyawa di selnya San Quentin pada tanggal 26 Desember 1980 guys. Kejam banget ya Chase nih guys. Selain dia membunuh, dia juga memperkosa, dia mengeluarkan bahkan memakan isi tubuh korbannya. Terus dia juga meminum darahnya secara mentah-mentah guys. Tega banget sih, dia tuh udah benar-benar psikopat, dia udah gila. Bahkan aku udah nggak tahu dia tuh bisa disebut apa. Menurut kalian apa sih yang bisa kita petik dari kasus kali ini guys? Komen aja langsung di bawah. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys. Kalau kalian punya kasus atau cerita horor yang pingin kita bahas, langsung aja komen di bawah ya. Oke guys, see you next time, bye-bye.